warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih dengan kami dengan mata kuliah yang sama, yaitu Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini kami melakukan podcast yaitu dengan tema Pengaruh bahasa gaul di kalangan Gen Z. Ya, cukup menarik ya pembahasan kita pada hari ini ya. sangat menarik. Apalagi kita mendatangkan tamu mahasiswa cantik dan ganteng dari universitas yang cukup baik ya di Sumatera Utara. Tanpa berlama-lama, silahkan masuk untuk tamu podcast. Ternyata tadi kita lupa kenalan ya di awal. Jadi perkenalkan, nama saya Santia Salsabila Dan saya Mutia Azhara Nasution. Kami di sini sebagai host pada podcast kali ini. Nah, di sini udah ada kakak-kakak cantik nih. Mohon perkenalan dulu dong, siapa dari mana? Nama saya Sabila Amanda Nasution. Nama saya Hafni Fasya. Kalau nama saya Fadira Masregar. Nah, kalau abang yang ganteng satu ini dari mana nih? Oh my god! Nama saya Ben Rajul Admin Tarigan. Dari nanya, saya dari Riau. Kamu dari Riau. Oke, cukup jauh ya ke Sumatera Utara. Nah, jadi Jadi kita mulai aja nih ya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. sekarang ya, tanpa berlama-lama dan tanpa mengulur waktu ya mungkin. Nah, jadi kalian ini semua kan para Gen Z ya, termasuk oh, iya, kalian iya. tentunya. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih Gen Z ini tuh sering menciptakan istilah-istilah baru dalam berkomunikasi? Berhubung berkembangnya zaman sekarang kan. Iya, Bahasa pun dari dulu sampai sekarang tuh ada berkembangnya juga, Iya, ikut berkembang. sangat berbeda juga kan. Zaman dulu itu istilahnya kalau bahasa gaulnya ketinggalan zaman atau kuno ya, kuno iya gitu. Banyak ya bahasa baru ya. Iya. Udah, terus bagaimana sih ciri khas bahasa gaul yang digunakan para Gen Z ini? Ciri khas maksudnya itu gimana ya? Ciri khasnya? Ciri khas bahasa gaul yang biasa digunakan nih, bahasa-bahasanya. Bahasa sehari kayak ngobrol sama temen nih gitu, gimana? iya. Misalnya kayak jujur, Apa sih jujur contohnya? nih, gitu. Oh, Kayak, iya. bahasa Inggris campur gitu loh. Gitu, misalnya kayak Itu jujur, zaman-zaman Jaksel ya? Iya, Jaksel ya. jujur gitu kan. Benar. Terus pun kayak contoh anak Jaksel itu kan banyak yang apa kan yang Jaksel itu Apa lagi tuh ya? aduh suka kita lupa ya kalau kayak gitu ya Literally. literally kayak apa gitu tuh takut sekali dia terhadap Abang ini malu ya teman-teman. Agak pemalu Jadi, ya, ya. Maklumin lah. ya Jadi pertanyaan ketiga nih dari saya, apa sih? Apakah kalian menemukan perbedaan bahasa gaul dengan generasi sebelumnya? tentu Berhubung saja kalian Gen Z ya. Saya juga sih sebenarnya. Generasi sebelumnya itu kan milenial nggak sih? Iya, milenial, Itu iya. di tahun berapa? 90-an ya? 90-an mungkin Iya, sampai 2000 gitu lah nggak salah ya. kalau 99 rasa saya dari 99 sampai 2000 berapa itu Gen Z gitu. Oke. Jadi apakah kalian ada menemukan Perbedaan bahasa Iya, gaul Gen Z yang Oh sekarang. banyak dong. Banyak bahasa gaul. Iya mana? Banget. Apa sih contoh bahasa gaul itu kita ini jadi lupa nih Gin. Kalau udah ngobrol-ngobrol gitu kan jadi lupa ya bahasa gaul itu. biasanya natural ya gitu ya? Iya, Itu juga bisa kata weh. Oh iya, gitu kan. Lah itu bahasa Medan ya? Iya, itu dia. Biar agak unik
Ini kayak Gen Z ya kan. Ya makanya lagi rame banget nih sekarang kan yang generasi Ya makanya dari kami tuh mengangkat dengan judul tema itu tadi. Iya. Nah selanjutnya bagaimana pengaruh bahasa gaul terhadap komunikasi antar generasi? Nah jadi gimana pengaruh bahasa kalian dengan kayak om atau yang di atasnya gitu? Oh, Itu kan sudah masuk zaman milenial ya, udah bukan Gen Z lagi gitu. Itu Itu Pasti apakah mereka saat kalian menggunakan bahasa gaul Gen Z ini, pasti mereka kan Bingung. bingung kan apa sih itu maksudnya gitu. contohnya kayak FB kan, orang mengira Facebook biasanya kan kayak fallback gitu kan. Jadi saya ketemu tuh kayak ada orang tua, orang tua sih, Maksudnya lebih tua dari kita gitu dia ya. bilang FB, awak nggak punya FB kata gitu kan. Jadi awak bilang kayak, oh FB itu kayak follow back pak, itu contohnya. Dia belum disingkat ya iya, sekarang ya? iya. Oh kayak mama saya sendiri tuh kan kita kan bilangnya kan SW gitu. Iya, SW. orang tua tuh nggak tahu ya, Orang gitu. tua saya tuh nggak tahu tuh SW itu apa. Gitu. Nah SG juga gitu Iya. kan. Karena kebanyakan di Facebook ya mainnya. Iya, mama ini kan banyak yang di Facebook, di Facebook. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana pengaruh bahasa Gen Z sekarang itu mempengaruhi prestasi akademik? Nah, itu kalian ngerasain atau gimana gitu? Ngerasain perbedaan atau perubahan? Kalau perubahan Ke akademik akademik. ya. Kayak contohnya mau ujian nih, karena kita udah terlalu sering pakai bahasa gaul, jadi buatnya kayak agak, jadi gimana maksudnya kayak sedikit jadi bilang agak. Sebenarnya kayak saya waktu itu mau buat tulisan di ujian kayak gitu. Jadi bahasa Indonesia tuh keganggu Iya, Bahasa Indonesia ke bawah. Iya, jadi keganggu. Suka bingung ya? Iya. Membuat bahasa baku atau Iya, membahasa iya. baku kan bahasa Gen Z tadi. Ya itu ke bawah juga ke Iya. ujian. Nah, jadi kan kalian kan tahu nih yang bahasa-bahasa ghosting kan, ghosting, flexing gitu, bahasa gaul Gen Z itu. Jadi apa sih makna dibalik istilah-istilah populer itu? Kalau untuk ghosting mungkin yang anak jatuh cinta saat zaman sekarang ya. Kalau misalkan Lebih ke PHP. iya PHP itu Itu anak anak ghosting ghosting itu terus iya. ngilang gitu. Iya ngilang kayak kan anak jadi Jangan sekarang. suka bilang ya. Iya makanya jangan apalagi sayangnya. Iya kan apalagi kan surat itu suka kan ghosting. Nanti penontonnya itu loh. Aduh. Tidak boleh ditiru itu ya. Nah, selanjutnya nih. Apakah penggunaan bahasa gaul mempengaruhi berbahasa formal? Oh sangat ya Ben. Oh sangat. Sangat berpengaruh. Seperti yang saya katakan tadi, yang zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Sering berkembangnya itu berubah. Contoh seperti kita sedang kumpul dengan keluarga atau sedang rapat kan berbeda bahasanya yang kita gunakan ya kan. Nah, apalagi kita berkumpul dengan teman-teman gitu, lebih lain lagi gitu. Nah, Jadi kumpul dengan keluarga sama kumpul dengan teman tuh beda banget ya. Beda dong. Beda. Berarti aku beda ya? Gak mungkin kita kalau cakap sama orang tua itu kayak baik, gimana lah kita? Gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Mah jujur nih gitu. Oh iya, jadi kan orang tuh, ih apaan ya lah gitu. Sih maksudnya nggak ngerti. Iya. Nah, dari saya lagi nih, yang nanya nih. Apakah bahasa gaul Gen Z ini tuh merusak atau memperkaya bahasa Indonesia? Gimana menurut kalian? Itu dia merusak karena kan ada beberapa pengurangan atau penambahan kata tuh kan. Iya, dalam iya, bahasa iya, Indonesia. iya, iya. Itu termasuk mengurangi atau bahkan dia memperkaya bahasa Indonesia. Terkait itu ada yang mengurangi, ada yang apa? Menambah. Apa tadi? Memperkaya. Memperkaya ya. Contohnya kalau memperusak itu ya kayak dibilang apa dia tadi kayak seharusnya kita bilang sedikit jadi agak gitu kan. Itu jadi mengurangi kan. Tapi itu nggak mengurangi makna ya? Oh enggak mengurangi makna ya.
Tapi malah bisa jadi menambah kosakata juga nggak sih, kayak itu tadi kayak misalnya ghosting itu kan diambil dari bahasa Inggris kan, Iya. terus literally jadi bisa menambah juga. Nah, menurut abang nih, apakah bahasa gaul Gen Z ini akan bertahan ke depannya atau hanya untuk tren sesaat? Misalnya kayak mungkin berhenti di tahun ini bahasa Gen Z, atau di tahun depan kita nggak tahu. Seperti bahasa yang sebelumnya pasti ada pergantian bahasa gitu. Jadi itu bergantian ya. Iya, kita nggak tahu kapan pergantiannya, tapi itu pasti berganti. Mungkin Bisa di Gen jadi Alpha ya kan? Iya, bisa jadi kayak nambah lagi gitu kan kata-katanya gitu. Mungkin nanti Gen Alpha ada lagi kosakata baru, jadi berganti lagi. Nah, ada yang pernah keluar dari Sumatera Utara nggak? Oh, pernah sih. Oke, pernah ke Aceh. Iya, ke Aceh. Oh, Saya juga Aceh. ke Batam gitu. Abang juga dari luar ya? Dari luar Sumatera ya? Dari luar Nah, maksudnya. jadi saya mau bertanya nih, apakah bahasa asing kan dari luar Sumatera tentu lumayan asing dong bahasanya. Masuk ke dalam Gen Z ini tuh menambah keasingan atau bahkan mengurangi keasingan. Itu gimana cara mengatasinya? Kalau saya pribadi ya, kan setelah saya datang ke Sumatera Utara ini, ada banyak bahasa yang berbeda gitu yang saya alami biasanya gitu kan. Contohnya SPBU gitu kan, biasa dibilang galau. Ini kali Khusus Medan ya. Apalagi tentang ada nih satu kalimat, bukan kata lagi, kalimat, kata aja udah susah ya kan, apalagi kalimat. Apa tuh? Apa kan dulu apa gue itu? Oh iya, pasti Beda banget ya. Iya, beda. Apalagi kok orang Medan kan tahu dia. Oh, pasti tahu ya, tapi kalau yang yang bukan bingung dia. Bingung jadinya. Mau diapakan Mau diapakan? Kalau orang Medan kan gini kan, apa kan dulu tuh aku ya kan? Oh, oke katanya. Iya. Ngerti ya kalau orang Medan. Jadi agak susah ya menyesuaikan ya, atau mungkin mempelajari hal-hal seperti itu susah atau enggak? Menurut saya tidak terlalu, karena kan udah beberapa bulan juga di bidang ini gitu. Jadi dia bisa mengasah awal-awalnya. Mungkin ya itu ya. Mungkin sedikit kepleset lah gitu artinya gitu kan. Jadi berapa lama abang itu mengerti bahasa Medan ini, bahwa beda dengan bahasa Pekanbaru ya? Pekanbaru kan lembut-lembut ya orangnya ya, lumayan lah, ya kan? Lumayan. Daripada Medan kan lebih lembut Pekanbaru ya tentunya. Jadi itu gimana, maksudnya kaget nggak datang ke Medan dengan orang yang ngomong tuh kuat gitu? Dikiranya marah-marah. Padahal sebenarnya Pas datang ke Medan ini, apalagi kita ke tempat-tempat umum ya, biasanya ya kita interaksi dengan orang kan kayak kaget gitu. Kenapa dia ngomongnya yang pertama ya logatnya itu kayak logat Marah. dia marah terus ditekan gitu keras ya, omongannya. lebih keras ya. Iya. Keras ya. Jadi kayak dia tuh kayak memaksa gitu, cara omongan tuh kayak keras. Jadi pas datang kayak takut sama bingung sendiri gitu. Kultur shock juga sih. Iya, shock ya. Iya. Nah, jadi tadi siapa yang pernah ke Batam? Saya. Nah, itu ngerasain perubahannya nggak? Kesana gitu dengan kan kakak kan orang Medan ya. Iya. Nah, jadi itu kan datang ya ke kampung orang. Itu gimana? Sebenarnya saya ke Kaget Batam. ya? Sebenarnya saya ke Batam itu waktu kecil sih. Jadi kan kurang tahu ya. Jadi kita kayak tahunnya tuh liburan doang. Belum memahami ya? Belum, iya, belum memahaminya doang. Iya. Nah, tadi juga katanya dari Aceh ya? Iya, Kak? Aceh. Dari Aceh siapa? Oh, kakak. Kebetulan sana kan sempat kuliah juga kan. Iya, kuliah juga. Iya, banyak banget kayak bahasa yang dipelajari, apalagi di Gen Z. Dan di sana ada yang bahasa Aceh yang saya tuh nggak pernah tahu apa artinya, tapi ngerti kayak orang tuh ngomong apa tahu, cuman saya nggak tahu cara membilangkannya gitu dia, jadi susah buat mengikutinya. Coba contoh. Kayak kata di sana tuh bilang ke itu artinya tahu tapi lebih kasar.
kalau orang sana bilang ya, di sini kalau bilang tahu udah kasar kan, nah di sana kayak lebih kasar, gitu. Mungkin segitu saja bincang kita pada hari ini yang cukup ya menambah wawasan lah mungkin ya. Cukup menarik juga ya, Menarik guys. juga untuk dibahas. Terima kasih buat yang udah nonton. Balik lagi dengan kami. Dadah. Silk Sonic.